Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kabar kalian baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus belajar dalam kondisi apapun. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar membuat kesimpulan dan menulis teks laporan hasil pengamatan. Sudahkah kalian menyiapkan alat tulis, buku paket, serta buku tulis kalian? Kalau sudah, marilah kita mulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang kita pelajari adalah membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan yang dibaca. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas tentang kesimpulan. Selain itu, apa yang sudah kita bahas? Ya, kita juga membahas tentang ide pokok dan juga kalimat utama. Kesimpulan di sini adalah pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dibuat dengan mengambil informasi penting dan menyusunnya dalam pernyataan dengan menggunakan kalimat sendiri. Di dalam membuat kesimpulan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah menentukan ide pokok teks. Lalu yang kedua, mencatat atau menuliskan kata kunci. Dan yang ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Lanjut ya. Sekarang kita sedikit mengulang materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ide pokok. Ide pokok nama lainnya adalah gagasan utama. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok juga memiliki arti berupa inti dari permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Yang perlu kita ingat, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok saja. Ide pokok di sini dapat dijumpai pada kalimat utama, dan kalimat utama biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya, kita belajar tentang kata kunci. Apakah pengertian dari kata kunci? Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi dari sebuah teks. Kata kunci biasanya adalah kata yang paling sering muncul. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, apa saja ciri-ciri dari kata kunci? Yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata. Yang kedua, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik informasi bacaan. Dan yang ketiga, kata kunci dapat dicari pada ide pokok paragraf. Sekarang kita berlatih mencari kata kunci. Coba perhatikan teks yang ada di layar kalian masing-masing. Bu Guru bacakan, silahkan kalian simak baik-baik. Hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Di dalam hutan terdapat beragam jenis tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah dan mencegah tanah longsor. Selain itu, hutan merupakan habitat asli bagi berbagai jenis hewan. Oleh karena itu, hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Sebelum kita mencari kata kunci, apakah ide pokok dari teks tersebut? Ya, ide pokoknya adalah manfaat hutan bagi kehidupan.
Sekarang, apakah kata kunci dari teks tersebut? Kita bisa mencari kata yang sering muncul. Kata yang sering muncul adalah kata hutan. Sehingga kata kunci yang pertama pada teks tersebut adalah hutan. Lalu kata kunci yang kedua, kita dapat melihat pada ide pokoknya. Sehingga ditemukan kata kunci yang kedua adalah manfaat hutan. Bagaimana? Sudah mulai paham? Mari kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, kita diminta untuk menentukan ide pokok, kata kunci, serta kesimpulan. Mari kita simak teks yang akan dibacakan oleh Bu Guru. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin, serta gizi, sayuran juga dapat meningkatkan kesehatan syaraf dan mata. Nah, kira-kira apakah ide pokok dari bacaan tersebut? Ya, ide pokoknya adalah manfaat sayuran bagi kesehatan tubuh. Lalu, apakah kata kuncinya? Kata kuncinya adalah manfaat sayuran. Kita bisa mengambil kata kunci pada ide pokok. Selanjutnya, kesimpulan pada teks tersebut adalah kandungan gizi yang terdapat pada sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Bagaimana? Sudah paham materi kita yang untuk saat ini? Mari kita berlatih untuk mempelajari materi kita berikutnya. Materi kita yang berikutnya adalah menulis teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung. Teks laporan berisi informasi tentang hal atau kejadian yang diamati dan dibuat berdasarkan fakta serta bersumber pada data-data akurat. Di sini Bu Guru memiliki contoh teks laporan hasil pengamatan. Kita diminta untuk menuliskan laporan hasil pengamatan dari yang sudah kita baca. Mari kita baca bersama. Ini adalah contoh teks yang terdapat pada buku paket kalian yang terdapat pada halaman 92. Anggrek hitam tumbuhan yang hampir punah. Anggrek hitam atau Coelogine pandurata merupakan salah satu tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Anggrek hitam jenis ini banyak tumbuh di Pulau Kalimantan. Oleh sebab itu, anggrek hitam dijadikan bunga maskot Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun memiliki nama anggrek hitam, warna anggrek tersebut tidak sepenuhnya hitam. Warna bunga ini justru didominasi dengan warna kehijauan pada bagian kelopak dan mahkota. Warna hitamnya berada pada bagian bibir bunga atau abelum, dan bagian dalamnya terdapat bintik-bintik hitam dengan kombinasi garis hitam. Tumbuhan ini hidup bergerombol dan biasanya ditemukan tumbuh menempel pada pohon-pohon tua. Oleh karena itu, anggrek hitam disebut sebagai tumbuhan epifit
yaitu tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tetapi tidak mengambil unsur pada tumbuhan yang ditumpangi. Seperti yang dijelaskan bahwa anggrek hitam banyak tumbuh bermekaran di Pulau Kalimantan, khususnya pada akhir bulan Maret sampai Juni. Sayangnya, populasi tumbuhan ini mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan. Ditambah lagi, adanya perburuan liar yang menyebabkan populasi anggrek hitam semakin langka. Saat ini, anggrek hitam masih bisa ditemukan di cagar alam Persik Luwai dan dalam jumlah yang terbatas. Diulangi pada paragraf 2, tumbuhan ini hidup bergerombol dan biasanya ditemukan tumbuh menempel pada pohon-pohon tua. Oleh karena itu, anggrek hitam disebut sebagai tumbuhan epifit, tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tetapi tidak mengambil unsur-unsur pada tumbuhan yang ditumpangi. Seperti yang dijelaskan bahwa anggrek hitam banyak tumbuh bermekaran di Pulau Kalimantan, khususnya pada akhir bulan Maret sampai Juni. Sayangnya populasi tumbuhan ini mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan. Ditambah lagi adanya perburuan liar yang menyebabkan populasi anggrek hitam semakin langka. Saat ini, anggrek hitam masih bisa ditemukan di cagar alam Persik Luwai dalam jumlah yang terbatas. Bacaan ini bersumber dari ESPS IPA 6 KTSP dan http //id Science Flora dan Fauna anggrek hitam si cantik yang hampir punah dengan penyesuaian. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah kita baca, kita dapat menuliskan teks hasil laporan dengan menuliskan hal-hal yang penting. Contohnya bisa kita lihat berikut ini. Ini adalah teks laporan hasil pengamatan. Judulnya anggrek hitam, tumbuhan cantik yang hampir punah. Anggrek hitam merupakan salah satu tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Nama lain dari tumbuhan ini adalah Coelogine pandurata. Anggrek hitam banyak tumbuh di Pulau Kalimantan. Oleh sebab itu, anggrek hitam menjadi maskot Provinsi Kalimantan Timur. Tumbuhan ini hidup bergerombol dan biasanya ditemukan menempel pada pohon-pohon tua. Oleh karena itu, anggrek hitam disebut sebagai tumbuhan epifit. Anggrek hitam banyak tumbuh di Pulau Kalimantan, terutama pada akhir bulan Maret sampai Juni. Akan tetapi, jumlah ini mengalami penurunan yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan. Selain itu, adanya perburuan liar juga menyebabkan populasi anggrek hitam semakin langka. Melihat penurunan jumlah populasi anggrek hitam yang cukup besar, mendorong pemerintah untuk melestarikan tumbuhan tersebut dengan membuat cagar alam. Saat ini, anggrek hitam dapat ditemukan di cagar alam Persik Luwai walaupun dalam jumlah yang terbatas. Bacaan ini bersumber dari ESPS IPA 6 KTSP dan http //id Science Flora dan Fauna anggrek hitam si cantik yang hampir punah dengan penyesuaian. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita dapat dari teks laporan tersebut? Teks laporan hasil pengamatan tersebut mengamati tentang tumbuhan langka di Indonesia, yaitu tumbuhan anggrek hitam. Lalu informasi yang didapat berasal dari internet yang disadur pada buku pelajaran tematik terpadu, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup dari penerbit Erlangga. Apa saja informasi yang dicari? Informasi yang dicari antara lain, yang pertama adalah habitat dari tumbuhan langka. Yang kedua, alasan punahnya tumbuhan langka. Yang ketiga,
upaya pemerintah melindungi tumbuhan langka. Nah, informasi yang dicari ini dapat kita buat atau dapat kita tuliskan laporan menjadi 3 paragraf karena yang dicari ada 3. Selanjutnya, menyertakan gambar tumbuhan yang diamati dan menyertakan sumber bacaan yang diperoleh. Nah, setelah kalian memahami tentang menuliskan teks laporan hasil pengamatan, selanjutnya tugas kalian adalah kalian dapat melihat buku paket di halaman 78 dan 79. Carilah ide pokok, kata kunci, serta kesimpulan pada bacaan tersebut dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua, buatlah teks laporan hasil pengamatan dengan judul badak hewan langka yang dilindungi. Bacaan tersebut berada pada buku paket di halaman 78 dan 79. Ikuti langkah-langkah di samping. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing, yaitu informasi yang bisa kalian cari yang pertama adalah habitat hewan langka tersebut, lalu alasan punahnya hewan langka tersebut, dan upaya pemerintah dalam melindungi hewan langka tersebut. Kalian dapat menuliskan teks laporan hasil pengamatan dalam beberapa paragraf. Perhatikan kalimat serta tanda baca yang benar saat menuliskan teks laporan. Dan kalian dapat menunjukkan gambar hewan yang diamati dengan menyertakan sumber bacaan yang diperoleh. Tuliskan dalam buku tulis kalian, fotokan dan kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Anak-anak, sampai sini apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu Guru? Kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa fotokan dengan jelas. Dan terima kasih. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.